Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Merceo, bab 62 suami istri satu ranjang. Lucia Tong menutup telepon dan bergegas ke bawah. Carson Lu berencana untuk mengantarnya, tetapi dia menolak. Dia merasa Carson Lu bergegas untuk memperburuk keadaan. Dalam perjalanan kembali ke hotel dengan taksi, Lucia Tong dipenuhi kata-kata Olivia Jian. Olivia Jian ada di sana, yang berarti Daniel Lan juga ada di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi dia ingin kembali lebih cepat, duduk di dalam mobil dengan gemetar hingga dia hampir tidak bisa memegang teleponnya. Dia sangat ketakutan. Nada dering telepon tiba-tiba berdering lagi. Lucia Tong sangat terkejut sehingga dia tidak memegangnya dan langsung jatuh ke langkah kaki. Nada dering itu berlanjut. Dia mengulurkan tangannya, tetapi takut untuk mengangkatnya. Mengingat tahun itu, dia menerima pemberitahuan penyakit kritis dari ibunya di rumah sakit. Nona, kamu tidak mengangkatnya. Sopir itu kembali menatapnya dengan aneh. Lucia Tong ragu-ragu, akhirnya memberanikan diri untuk mengangkat telepon. Saat ini, taksi telah tiba di pintu masuk hotel. Lucia Tong tidak menjawab telepon dan bergegas masuk. Di lobi bawah, Robert Xia sedang berbicara dengan resepsionis. Dia tidak punya waktu untuk menunda dan langsung masuk ke lift. Telepon Olivia Jian terus menelepon, detak jantung Lucia Tong hampir kehabisan napas. Begitu pintu lift terbuka, dia melihat Olivia Jian berjalan mondar-mandir di koridor di luar kamar Gavin Gu dengan ponselnya. Olivia Jian mendengar suara itu mengangkat kepalanya, dan begitu dia melihat Lucia Tong, dia dengan cepat melangkah maju dan mengeluh. Kenapa kamu tidak menjawab teleponnya? Kupikir terjadi sesuatu juga denganmu. Pintu kamar Gavin Gu ditutup. Lucia Tong berhenti dan bertanya dengan cemas, apakah serius? Olivia Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, Direktur Lan tidak diizinkan masuk. Aku sedang menceritakan lelucon kepada Gavin Gu ketika dia menelepon. Dia hanya tersenyum, tetapi ketika dia mendengarkan telepon, seluruh wajahnya tiba-tiba tampak seperti seorang pembunuh. Aku pikir, ini seharusnya serius. Gavin Gu menelponnya. Olivia Jian mengangguk, lalu menariknya dengan keras, dan bertanya, kemana kamu pergi? Kamu tidak tahu berapa banyak alkohol yang dia minum. Tidakkah kamu menemukan sesuatu yang salah dengannya ketika mengirimnya kembali ke kamar? Pikiran Lucia Tong sangat kacau. Gavin Gu minum banyak alkohol malam ini, dan muntah berkali-kali sebelumnya, tapi sepertinya tidak terlalu serius, jadi dia pergi. Olivia Jian mengatakan bahwa dia menelepon Daniel Lan sendiri, dia tidak tahu betapa tidak nyamannya dia saat itu, dan dia tidak boleh pergi. Dan jika bukan karena membantunya mengajar Noah Rong, bagaimana Gavin Gu bisa mabuk? Mata Lucia Tong memerah dengan cemas. Olivia Jian, menurutmu apa dia bisa mati? Olivia Jian memandangnya, dia tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia salahkan sebelumnya. Dia buru-buru berkata, jangan khawatir, Direktur Lan ada di dalam. Jika ini masalahnya, pergi ke rumah sakit lebih awal, tidak apa-apa, pasti baik-baik saja. Olivia Jian menghibur. Pintu tiba-tiba terbuka. Wajah Daniel Lan sangat biru. Dia menatap dingin kedua orang luar itu dan berkata, kecilkan suara kalian, masuk. Lucia Tong tertegun, dan langkah kakinya berat, dia duduk di lantai dan akhirnya ditarik oleh Olivia Jian. Lucia Tong hampir secara naluriah ingin melihat Gavin Gu. Tetapi menemukan bahwa selimut dan spray di tempat tidur tidak tahu kemana mereka pergi, dan tirai di satu sisi dirobohkan dan disebarkan di tempat tidur. Gavin Gu tidak di tempat tidur, tapi di sofa dekat jendela. Gantungan diletakkan di pinggir sofa, dengan tetesan air tergantung di atasnya. Daniel Lan melangkah maju dan bertanya dengan marah. Siapa bilang kelebihan alkohol tidak bisa membunuh? Baik Lucia Tong maupun Olivia Jian tidak pernah melihat Daniel Lan marah, terutama statusnya sebagai dokter, keduanya ketakutan. Mata Daniel Lan terus tertuju pada tubuh Lucia Tong,
dia menarik napas dalam-dalam, dan menunjuk ke hidungnya. Siapa yang memintamu untuk membawanya ke hotel? Bukankah kamu seharusnya mengantarnya pulang ketika dia mabuk? Apa dia tidak ada bilang padamu mau pulang? Lucia Tong sepertinya mengingat kata-kata Gavin Gu, dia mengangguk kosong. Tapi dia muntah beberapa kali, jadi aku hanya. Siapa yang menyuruhmu membuat keputusan? Dada Daniel Lan naik turun, menyela kata-kata Lucia Tong, jika kamu tidak menyukainya, pergi saja, tapi jangan sakiti dia, oke? Hei, Daniel Lan. Olivia Jian tidak bisa diam lagi, melangkah maju dan berhenti di depan Lucia Tong, dan berkata dengan lengan terlipat, dia tidak bermaksud begitu, kenapa kamu begitu galak? Selain itu, apakah Lucia dipaksa minum? Sejauh yang aku tahu, Lucia juga tidak membawanya ke pesta pernikahan. Olivia Jian jangan seperti ini. Lucia Tong meraih tangan Olivia Jian. Dia dengan bangga memanggil Direktur Lan di depan semua orang. Dia belum pernah mendengar namanya Daniel Lan dengan nama seperti ini, tapi Lucia Tong tidak bisa berharap mereka bertengkar karena dia. Daniel Lan bisa melihat bahwa dia masih sangat marah. Pandangannya melintasi Olivia Jian dan jatuh ke wajah Lucia Tong. Dia dengan getir berkata, jika kamu berani membuat keputusan sendiri lagi, aku tidak akan pernah. Daniel Lan, tidak tahu kapan Gavin Gu bangun. Lucia Tong melihat ke belakang, melihatnya duduk, mengerutkan kening dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan dia, aku tidak menjelaskan dengan jelas. Daniel Lan membuka mulutnya dan ingin mengatakan lebih banyak, Gavin Gu mengangkat tangannya untuk menghentikannya, dan berkata, aku akan menyerahkan masalah ini kepadamu. Aku tidak ingin orang-orang di hotel mengetahui ini dan menelpon dokter. Aku tidak bisa membiarkan Noah Rong melihatku seperti ini. Daniel Lan tidak pergi. Dia melangkah maju untuk memeriksa dan berkata, aku tidak mau pergi, aku hanya mau melihatmu di sini. Gavin Gu tidak menyukainya dan mendorongnya pergi. Istriku ada di sini, siapa yang ingin kamu lihat? Dia melihat ke arah Lucia Tong, Lucia, berikan dia kartu kamarmu. Akhirnya, Daniel Lan tidak punya pilihan selain mengambil kartu kamar dan Olivia Jian keluar. Ketika pergi, Olivia Jian tampak masih marah, dia bisa melihat bahwa Daniel Lan ingin menjelaskan, tetapi pintunya tertutup. Pada saat ini, Lucia Tong tidak memiliki pikiran untuk memikirkan apa yang akan dijelaskan Daniel Lan. Lampu lantai di sudut jendela bersinar kuning, bersinar lembut di wajah Gavin Gu yang tersenyum tapi masih pucat. Lucia Tong berdiri tercengang, sedikit bersalah karena tidak melangkah maju. Dari menerima panggilan Olivia Jian hingga kembali, dia tidak tahu apa kondisinya, tetapi hatinya dipenuhi ketakutan yang sama ketika ibunya meninggalkannya. Seseorang yang selalu berada di sisinya tiba-tiba diberitahu rasa sakit karena meninggalkannya selamanya. Dia benar-benar mencicipinya sekali, dan tidak pernah ingin mencicipinya untuk kedua kalinya. Bahkan mungkin Lucia Tong tidak menyadari bahwa orang di depannya tidak tahu kapan hal itu menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Dia terbiasa dengan bajingannya, terbiasa dengan penampilannya yang sering, terbiasa dengan kelembutannya. Ketika Gavin Gu mengulurkan tangan untuk mengambil gelas air di meja samping tempat tidur, dia menyadari bahwa dia masih menetes dan di luar jangkauan. Lucia Tong dengan cepat berjalan tanpa sadar, mengambil gelas air dan menyerahkannya kepadanya. Gavin Gu meminum segelas penuh dalam satu tarikan napas, lalu menatapnya sambil tersenyum. Lucia Tong menahan rasa takutnya, menggigit bibir dan bertanya, Direktur Lan berkata itu karena kelebihan alkohol, apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit? Tidak apa-apa. Dia menepuk sofa di sampingnya. Lucia Tong duduk di sampingnya dengan patuh dan mengambil gelas air di tangannya. Apakah kamu mau lagi? Gavin Gu menggelengkan kepalanya. Lucia Tong berdiri dengan cemas dan berjalan menuju lemari tempat ketel ditempatkan. Lebih baik minum lebih banyak. Kamu muntah berkali-kali. Kamu harus minum lebih banyak air. Dia sebenarnya sangat bersalah, dan takut, hingga menangis di depannya. Gavin Gu melihatnya menuangkan air dan air mendidih. Dia tidak keracunan alkohol. Setelah kejadian itu, dia tidak bisa lagi melihat surprise selimut putih, dan tidak pernah menginap di hotel lain selain Hotel Zengi Corp. Meskipun efek pergi ke luar negeri untuk perawatan selama beberapa tahun sangat luar biasa.
Saya tidak pernah berpikir bahwa suatu hari ketika saya membuka mata, saya akan mendapati diri saya tidur di spray putih dan ditutupi selimut putih. Untungnya, ponselnya ada di meja samping tempat tidur. Bahkan, ia hampir kehabisan napas saat menelepon ponsel Daniel Lan, dan ia tidak dapat berbicara lagi. Tetapi semua ini, dia tidak ingin memberitahu Lucia Tong. Karena rahasia yang terkubur jauh di dalam hatinya, dia tidak bisa menjelaskannya. Jika bukan karena Daniel Lan yang memaksa staf untuk mengambil kartu kamar untuk membuka pintu, Gavin Gu tidak perlu memberitahu Robert Xia untuk membiarkannya menangani masalah ini. Bagaimanapun, tidak ada yang terjadi di sini malam ini. Lucia Tong membawa gelas air itu kembali. Matanya agak merah, wajahnya tersenyum, dia dengan hati-hati menyerahkan gelas air itu, dan berkata, "Aku menambahkan air kemasan, ini air hangat, kamu bisa meminumnya." Gavin Gu mengambil gelas air dan membungkuk dan meletakkannya di lantai, mengulurkan tangannya untuk duduk, dan berkata dengan serius. "Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu tidak perlu menghiraukan Daniel Lan. Dia takut ayahku memotong gajinya untuk menakut-nakutimu." Daniel Lan membelanya seperti Olivia Jian membelanya. Apa hubungannya ini dengan gaji? Dalam hatinya, Lucia Tong tahu bahwa ini hanyalah kata-kata Gavin Gu untuk menghiburnya. Ada sedikit rasa dingin di ujung jarinya. Lucia Tong menarik mantelnya dan memakainya, melihat ke tempat tidur yang berantakan, dan berkata, "Lebih baik pulang sekarang." Gavin Gu menggelengkan kepalanya. "Pergi tanpa pamit di pagi hari, dan memberi Noah Rong kesempatan lagi untuk mengaturmu besok. Lalu aku minum anggur sepanjang malam." Dia bisa mendengar kelemahan dalam kata-katanya, tapi dia masih memikirkannya di mana-mana. Salah untuk mengatakan bahwa itu tidak dipindahkan, dan juga salah bahwa itu tidak dipindahkan. Kalau begitu, kamu tidur di kamarku, aku akan meminta Olivia Jian membuka pintu. Dia bilang dia akan bangun, tapi Gavin Gu memegang tangannya. Dia melihatnya menepuk sofa dan berkata, "Tidur sangat nyaman. Lagi pula, apa kamu yakin mengganggu mereka berdua sekarang?" "Tapi, tidak apa-apa." Gavin Gu berbaring dan membuka lengannya dan berkata, "Aku bisa memelukmu tidur, aku berjanji untuk benar-benar tidak membuat masalah." Lucia Tong masih ragu-ragu, dia mengambil kesempatan itu untuk menariknya ke dalam pelukannya dan menguncinya. Faktanya, Lucia Tong juga sangat jujur. Nafas hangat pria itu menyembur ke lehernya, dan detak jantungnya agak cepat. Dia perlahan-lahan mengencangkan lengannya sambil memeluknya, dan dagunya bertumpu pada pundaknya. Dia bergerak tanpa sadar, dan pinggangnya yang lembut dekat dengan tubuhnya. Entah kemana, Lucia Tong telah merasakannya. Tubuhnya menjadi kaku, dan jelas bahwa nafas pria di belakangnya agak berat, dan dia mengucapkan, "Gavin Gu." Gavin Gu tidak bisa menahannya lagi, dia menarik tubuhnya dan menutupi bibirnya. "UGH, kamu, kita punya kesepakatan, kamu tidak bisa begitu saja mencium, Gavin Gu." Suaranya terputus-putus, bercampur dengan sedikit amarah. Gavin Gu agak enggan untuk melepaskan bibirnya, pipinya sedikit merah, dia meraih pinggangnya yang dicengkeram, dan tersenyum tidak sabar. "Untungnya. Tidak berkata tidak bermain denganmu. Bersambung. Titik.